Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Hari ini kuliah perdana kita ya, di mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menjelaskan dulu ya, eh, apa yang akan kita lakukan satu semester ke depan ya, teman-teman. Ini rule-rule dari yang biasa saya lakukan ya, teman-teman ya. Bentar. Hmm, Oke, Oke, teman-teman ya. Di sini mahasiswanya ada 43 ya. Oke, teman-teman. Di kuliah ini mungkin ada beberapa mahasiswa-mahasiswa yang baru sekali ketemu saya ya. Kalau saya lihat sih mayoritas sudah pernah ketemu saya nih. Oke, biasanya di kuliah saya itu mungkin sama juga ya di mata kuliah yang lain itu karena nilainya standar ya. Tugas itu 40%, UTS itu 30%, dan UAS itu 30%. Nah, tugas ini itu didapat dari nilai rata-rata kuis dan tugas. Jadi, tiap pertemuan kita ada kuis dan ada tugas. Jadi, bagi teman-teman yang ikut kuliah saya, maka diwajibkan untuk mengerjakan kuis setiap minggunya dan tugas. Karena kalau Anda nggak pernah ngerjain kuis, bingung juga Anda belajar gimana gitu ya. Tugasnya juga sama. Saya paham benar ya, Anda mungkin sibuk bekerja gitu ya. Saya juga eh, kuliah dulu sambil kerja juga. Saya kuliah dari lulus D3 ke S1 tuh saya udah kuliah sambil kerja gitu. Di S2 pun saya kuliah sambil kerja. Jadi menurut saya sih jangan dijadikan alasan kerjaan Anda menghambat Anda untuk mengerjakan tugas gitu ya. Itu sebenarnya konsekuensi Anda eh, untuk kuliah lagi gitu ya. Kalau Anda ngambil keputusan untuk kuliah lagi, berarti Anda harus siapin waktu untuk kerja. Pastinya juga Anda dalam bekerja nggak 24 jam kerja terus, saya yakin benar gitu ya. Pasti Anda bekerja juga ada waktunya Anda istirahat gitu ya. Nah, nanti tinggal dibagi waktunya teman-teman ya. Kalau Anda cuma punya waktunya yang istirahat, nanti berarti porsi istirahatnya dikurangin gitu ya. Atau di hari Sabtu atau Minggu kalau pas memang Anda off kerjanya, nah itu dimaksimalin buat mengerjakan tugas atau kuis ya teman-teman ya. Karena kuisnya ini durasinya 1 minggu ya. Jadi saya harapkan nggak ada alasan Anda untuk nggak ngerjain kuis atau nggak ngerjain tugas itu dari saya. Kemudian kenapa Anda diwajibkan mengerjakan kuis dan tugas? Karena porsi nilainya besar, teman-teman, ya 40%. Kalau Anda hanya mengandalkan UTS dan UAS itu eh, susah sekali nanti ya untuk bisa lulus mata kuliah saya. Karena boleh jadi nanti UTS dan UAS Anda nggak maksimal nilainya. Kalau misalkan UTS 100, UAS 100 berarti Anda dapat poin 30 di UTS, poin 30 di UAS ya, itu baru 60, teman-teman. 60 itu baru sekedar lulus aja itu nilainya C kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan Anda hanya mengandalkan itu gitu ya, sayang sekali ya teman-teman ya. Anda menyia-nyiakan waktu Anda. Jadi saya sarankan Anda aktif mengerjakan kuis dan tugas itu 1 minggu sekali ya. Oke, dan tugasnya saya ingatkan teman-teman ya, jangan sampai Anda plagiarisme ya. Jadi tugas teman Anda copy paste terus Anda kumpulin. Ada juga yang lebih parah lagi, tugas teman Anda nggak diapa-apain gitu ya, dikumpulin bulat-bulat gitu. Jadi setiap tugas itu pasti saya koreksi teman-teman ya. Saya pasti baca isinya gitu. Kalau Anda ngerjainnya sembarangan ya, jadi jangan harap dapat nilai dari saya gitu ya. Apalagi ada juga mahasiswa yang
ngumpulin tugas itu tugas mata kuliah lain atau materi mata kuliah lain, modul mata kuliah lain dia-upload gitu ya di sistem gitu. Eh, saya baca teman-teman ya. Jadi bukan berarti oh ada filenya nih langsung saya enggak gitu. Saya pasti baca satu-satu, saya liatin satu-satu. Kalau Anda tidak mengerjakan dan sesuai dengan perintah yang saya berikan berarti ya Anda nggak akan dapetin nilai dari saya atau Anda ngumpulin tugasnya di akhir-akhir gitu ya, di akhir-akhir perkuliahan gitu ya, udah UAS Anda baru ngumpulin semua tugasnya. Jangan harapin dapat nilai lebih dari saya. Itu hanya sebatas nilai kasihan aja dari saya, gitu ya. Jadi teman-teman ya. Jadi saya harapkan Anda bisa mengerjakan tugas on time dan juga ngerjain tugas dari hasil karya Anda sendiri, bukan karya orang lain ya teman-teman ya. Itu yang saya mau ingatkan. Kemudian untuk perkuliahan minggu ini kita akan video rekaman gitu ya. Minggu depan saya masih tentatif nih karena eh, sorry bentar. Sorry teman-teman. Oke. Untuk perkuliahan minggu depan, saya masih tentatif. Kalau memang saya nggak bisa, berarti saya akan kasih rekaman lagi. Karena minggu depan rencananya Jumat itu saya baru balik dari Bali ya. Kalau memang sempat saya akan online, tapi kalau nggak sempat nanti akan saya infokan lah di grup Telegram ya. Jadi teman-teman diharapkan sudah join ya di grup Telegram yang sudah saya buat. Untuk linknya ada di kolom tugas. Sorry. Nah, untuk linknya nanti ada di kolom tugas ya, link Telegram grupnya ya. Nanti saya banyak kasih informasi di sana, termasuk untuk UTS dan UAS ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja masuk ke materinya ya. Nah, ini dia. Materinya udah saya upload. Di sini udah ada kuis dan tugasnya gitu. Ini udah ada yang ngisi kuisnya juga. Nah, kuisnya untuk sesi 1 dan sesi 2 saya kasih durasinya 2 minggu ya teman-teman. Karena di awal Oktober kemungkinan masih akan ada mahasiswa yang join gitu ya untuk agar dia bisa tetap ngikutin. Jadi saya kasih 2 minggu. Nanti untuk di minggu ketiga dan seterusnya hanya 1 minggu durasinya. Dan untuk waktunya waktu pengerjaan selama 5 menit. Jadi soalnya ada 5, kerjanya dalam waktu 5 menit. Oke. Kemudian itu hanya one attempt, satu kali attempt. Kalau Anda sudah masuk, kemudian Anda keluar lagi, berikutnya Anda nggak bisa masuk lagi. Jadi sekali doang. Nggak ada yang kedua gitu ya teman-teman. Jadi diharapkan saat Anda mengakses kuis itu Anda sudah benar-benar paham benar apa yang mau dikerjakan gitu ya. Apa saat Anda mau mengakses kuis benar-benar memang Anda udah ada waktu gitu ya. Jangan sampai nanti Anda udah masuk ternyata Anda ada kesibukan lain terus keluar ya udah berarti nilainya nggak akan maksimal gitu ya teman-teman ya. Oke, ini materinya. Oke, di bahasan week pertama kita bicara tentang rekayasa perangkat lunak ya. Saya yakin mayoritas dari Anda ya, karena ini semester 7 banyak yang sudah dapat mata kuliah RPL atau pemrograman web dan segala macam ya. Ya, ini nggak jauh beda. Kita nggak akan masuk dalam gitu ya. Kita hanya di awal-awalnya aja gitu ya. Karena memang sudah dibahas di mata kuliah yang lain. Ini pengertiannya rekayasa perangkat lunak nanti Anda bisa baca sendiri ya. Nah, ini menurut O'Brien ya.
Kemudian sejarahnya seperti ini teman-teman ya, sejarahnya kalau Anda masih ingat di tahun-tahun pertama ya, perkembangan dari perangkat lunak itu di tahun 50 masih mainframe ya. Usernya terbatas, software masih EDP gitu, word processing. Nah, di second era itu sudah mulai multi user, udah bicara tentang real time. Kemudian database-nya masih dalam bentuk magnetic ya, gede-gede gitu ya. Kemudian udah ada software IBM, kemudian ada Icicles ya. Kemudian di third era itu di tahun 76 sampai 86 sudah bicara tentang distributed system. Udah ada penamaan software di dalam prompt gitu ya, low cost hardware gitu ya. Kemudian di 87 sampai 2000-an gitu udah mulai bicara tentang powerful desktop system ya. Generasinya apa? 386, 486 ya. Kemudian dengan kapasitas yang 16 sampai 32 bit, sekarang udah berkembang 64 bit gitu ya. Kemudian udah ada Windows, object oriented technology, parallel computing, robotik dan segala macam ya. Kemudian ini bicara tentang tiga era tersebut, application based management system, management activity ya, ada ada area DP ya, kemudian ada MIS, ada SAS ya. Ini DP-nya ini masih bicara tentang order entry, processing, tracking, shipping ya. Kemudian kalau udah masuk ke MIS, udah bicara tentang sales analysis, budgetary, control, manajemen accounting gitu ya. Kalau kemudian udah dimasuk di era SIS itu udah bicara tentang sales forecasting ya, operating plans, capacity planning, profit, earning, forecasting, business, mix analysis gitu ya, dan sebagainya. Tujuannya apa sih rekayasa perangkat lunak? Tujuannya adalah biar bisa memperoleh biaya produksi yang lebih rendah ya. Kemudian menghasilkan perangkat lunak yang kinerja tinggi, andal, tepat waktu gitu ya. Kemudian menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada beragam platform ya. Karena ada iOS, Android dan segala macam. Menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya lebih rendah. Jadi cost maintenance-nya itu nggak mahal gitu ya. Ruang lingkupnya ini teman-teman ya, kalau kita bicara tentang RPL, rekayasa perangkat lunak, ini software engineering, ada proses, ada requirement ya, ada design, construction, testing, maintenance ya, kemudian configuration management, tools and method ya, software quality ya, dan proses yang tadi ya. Nah ini detail penjelasannya nih, requirement apa sih yang dilakuin ya, kegiatan yang dilakukan, identifikasi, menganalisis kebutuhan gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan di desain, apa yang dilakukan di construction ya. Nanti Anda bisa baca nih, software testing, maintenance, configuration management, kemudian engineering management ya, kemudian ada engineering tools and method ya, kemudian ada software engineering dan software quality ya. Nah ini tadi yang tiga era tersebut ya, di era DP itu data processing, dia mengimprove operational efficiency by automating information based process. Berapa besar yang diinfluence bisa increase 5 until 10% ya, bisa 5 sampai 10%. Nah, di era MIS ini untuk menaikkan manajemen effectiveness by satisfying their information requirement for decision making. Jadi udah mengarah ke keputusan ya, pengambilan keputusan ya, di era MIS. Ini udah less consistent improvement, udah sedikit improvementnya, depends on the manager, bergantung dari kebutuhan dari masing-masing user. Nah di era SAS itu strategic information system itu untuk mengimprove competitiveness ya, by changing the nature ya, mengganti kebiasaan atau conduct of the business ya. For example, ISIT investment yang bisa menjadi source dari competitive advantage. Jadi IT itu bisa menghasilkan sebuah competitive advantage. Nah ini eranya tiga era tersebut ya, DP, data processing ya, data processing, MIS dan SIS ya. Nah berikutnya kita bicara tentang pengembangan metode pengembangan software.
Mungkin Anda udah paham ya, ada namanya waterfall method ya. Kenapa sih dibilang waterfall? Karena kayak ini, kayak air terjun nih model gitu. Jadi analisis, begitu dia ini masuk ke desain gitu ya. Udah mau selesai desain, implementation gitu ya. Udah mau implementation udah selesai, testing, deployment, maintenance ya, seperti itu. Ini adalah metode yang cukup teratur ya kalau waterfall itu. Dan ini udah tergolong metode yang lama banget gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada juga ini tahapannya gitu ya. Dari apa? Dari waterfall ya. Tahapannya apa aja dari perancangan, mengenali, memastikan, menentukan objek, identifikasi dan segala macam. Analisa apa sih yang dianalisa? Analisa kebutuhan sistem informasi dari end user. Sebenarnya end user kita butuhnya sistem informasi yang kayak gimana sih gitu ya. Jangan sampai yang dibutuhkan itu tidak sesuai dengan yang dibuat. Nah, itu masalah. Jadi analisisnya harus benar ya. Kriterianya kayak gimana, aturannya kayak gimana, rulesnya seperti apa gitu ya. Kalau udah selesai dianalisa baru masuk bagian perancangan. Kalau perancangan udah clear, udah jadi, baru dia melakukan implementasi. Nah, kalau udah selesai implementasinya, dia nyiapin database, fasilitas fisik, kemudian dia training user, UAT, dan segala macam, baru masuk fase maintenance ya. Ini fase maintenance ini udah implementasi nih, gunain sistem baru, nanti dilihat sistem running ada bugs atau enggak, atau ada penyesuaian atau enggak gitu ya. Ini masuk ke dalam fase maintenance. Kemudian yang berikutnya ada incremental method ya, incremental method seperti ini gambarannya. Jadi ada requirement dan spesifikasi gitu ya. Dibuat beberapa versi, jadi versi 1, versi 2, versi 3, versi 4 ya. Kemudian di masing-masing versi dilakukan ini desain, coding, testing, deploy gitu. Versi 2 desain, coding, testing, deploy. Versi 3 juga sampai versi unlimited ya. Kemudian ini incremental method pengembangan sistem berdasarkan requirement yang dipecah jadi bagian. Jadi requirement itu dibikin per part-part gitu ya. Jadi tiap tiap part itu biasanya ada tim khusus yang ngerjain. Part 1 siapa, part 2 siapa, part 3 siapa, dan seterusnya. Tergantung seberapa kompleksitas dari sebuah program. Nanti kalau misalkan mereka udah jadi di masing-masing partnya ini baru di combine ya. Keuntungannya apa? Dia bisa mengurangi biaya, mencapai level initial productivity, akselerasi proses dari pembuatan fungsi dan sistem. Ini tahapannya yang tadi ya, requirement, specification, arsitektur design, coding, dan testing. Ada juga model rapid application development. Nah, rapid itu biasanya fastly, cepat ya, teman-teman ya. Jadi analisis, quick design, gitu ya. Kemudian dibikin prototype, testing, deployment, gitu. Nah, dalam bikin prototype itu dia demonstrate, refine, develop, demonstrate, refine, develop. Ya, ini kalau udah clear di prototype cycles-nya, dia udah langsung melakukan apa namanya testing ya, teman-teman ya. Nah, ini dikenal di kalangan developer itu metode yang menghemat waktu. Kenapa? Rapid, cepat dalam pengembangan sebuah software. Tetapi tetap memperhatikan kualitas ya di sisi kliennya. Tahapannya apa? Tahapannya menentukan project requirement ya, membuat prototype, rapid construction, pengumpulan feedback dan implementasi. Kemudian kerangka umum proses rekayasa perangkat lunak di situ ada komunikasi, perencanaan, pemodelan, construction ya sampai ke deployment di sisi usernya itu ya. Penerapan komunikasinya ya kita dengerin gitu, mempersiapkan diri sebelum komunikasi gitu. Jadi sebelum kita ada technical meeting ya kita siapin dulu nih apa bahan-bahan yang perlu diperlukan ya. Kemudian memfasilitasi komunikasi face to face ketemu, bikin note gitu ya dari kebutuhan user ya, kolaborasi dengan user, fokus, kemudian bikin rich picture ya, rich picture. Biasanya kita bikin rich picture buat apa? Buat mendetailkan setiap proses bisnis yang ada, gitu, yang berhubungan dengan perangkat lunak yang akan dibangun. Ya. Kemudian negosiasi ya. Penerapan perencanaannya mulai dari apa? Memahami ruang ke project, ya, keterlibatan user ya, mengenali rencana dari sebagai sesuatu yang sifat iteratif, ada kita pertimbangkan resikonya juga,
value-nya apa gitu, dan harus realistis teman-teman. Kemudian mendefinisikan bagaimana fondasi perubahan. Jadi setiap perubahan itu kita harus pikirin juga tuh nanti implementasinya gimana saat program tersebut jalan gitu ya. Apakah nanti memudahkan dari user ataukah malah nanti menyulitkan dari user ya. Nah, ini penerapan modelnya ada yang bicara tentang prinsip pemodelan agile ya. Jadi dia ngembangin perangkat lunak, tapi nggak ngebuat model kalau agile ya. Kalaupun dia membuat model itu sesuai dengan kebutuhan aja gitu, jadi nggak banyak. Sederhana mungkin dapat menjelaskan permasalahan atau perangkat lunak. Kemudian mengembangkan model sedemikian rupa sehingga perubahan memungkinkan ya. Jadi dibuat memang bisa diubah ya. Adaptasi model yang dikembangkan dengan perubahan yang terjadi pada sistem, kemudian develop model yang bermanfaat, jangan terlalu sempurna ya, nanti kelamaan. Jangan terlalu kaku pada sinteks gitu. Jadi view-nya dikesampingkan lah ya. Kemudian secara intuisi kita merasa model benar meski dari sekilas terlihat tidak masalah. Jadi coba dipertimbangkan ulang. Biasanya kalau programmer dia udah intuisinya udah jalan. Penerapan modelnya ini seperti ini ya. Oke, nanti Anda bisa baca. Ini prinsip pemodelan rancangan ya, rancangan bisa dilacak, balik ya, feedbacknya ke model sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Harus mempertimbangkan arsitektur ya, perancangan data sama pentingnya dengan perancangan fungsi. Kemudian antarmuka dari sisi internal dan eksternal. Kemudian perancangan antarmuka harus disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna ya. Jangan sampai nanti kebutuhan pengguna apa gitu ya, kita buatnya apa. Nah, itu jadi mereka jadi resisten ya untuk menggunakan. Oke, ini kemudian ada penerapan konstruksi, persiapan sebelum membuat sebuah program gitu ya, memahami masalah yang akan dicarikan solusinya. Jadi saat analisis itu kita udah gathering masalah dia. Nah, untuk menyelesaikan masalah, solusi-solusi apa yang kita tawarkan ya. Ya, kemudian memahami dasar prinsip rancangan, memilih bahasa pemrograman yang tepat ya, memilih lingkungan pemrograman, kemudian membuat serangkaian unit test yang diterapkan saat program selesai ya. Nah, ini prinsip saat membuat program. Algoritmanya jangan terlalu banyak, jangan terlalu complicated gitu ya. Kecuali memang Anda bikin yang memang ada standarisasi security-nya ya gitu ya. Kemudian memilih struktur data yang sesuai dengan perancangan yang telah dibuat, memahami ya, arsitektur data, arsitektur perangkat lunak, dan menciptakan interface yang konsisten. Gitu. Kemudian menjaga agar logika kondisional sesederhana mungkin. Biar apa? Biar kalaupun nanti proyeknya itu didelegasikan ke pihak yang lainnya gitu ya, mereka nggak akan sulit untuk beradaptasi ya dari program yang ada buat. Ya. Kemudian nulis program, kemudian didokumentasi ya, membuat visual layout. Ya. Kemudian ada penerapan konstruksi di prinsip validasi setelah program pertama kali selesai. Dia tracement ya, kemudian test unit, kemudian define the bugs gitu ya. Kemudian kalau ketemu bugs ya langsung perbaiki. Kemudian melakukan refactor program ya. Prinsip pengujian, semua uji harus direncanakan. Jadi emang setiap pengujian itu harus ada planningnya. Mau uji apa, inputnya apa, prosesnya apa, hasil yang diharapkan apa. Kalau Anda nggak punya planning ya boleh jadi pengujiannya tidak akan sia-sia. Pengujian dilakukan dari yang kecil sampai yang besar ya. Kalau pengujian lebih dalam lagi biasanya susah dilakukan, tapi nggak menutup kemungkinan juga ya. Memerlukan prinsip Pareto ya. Untuk banyak kejadian sekitar 70% daripada efeknya disebabkan oleh 20% dari penyebabnya. Kemudian ada penerapan deployment, mengelola ekspektasi pelanggan setiap ada kenaikan. Sebuah paket pengiriman yang lengkap harus dirakit dan diuji. Kemudian ada pihak yang mendukung penyebaran
perangkat lunak. Yang keempat, tutorial harus diberikan pada pengguna. Tutorial itu maksudnya apa? Manual booknya ya, teman-teman ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di kuliah minggu satu ini, minggu pertama ini, bicara tentang rekayasa perangkat lunak ya. Nah, teman-teman yang mau saya tanyakan, oh iya, setiap kuliah itu saya selalu memberikan sebuah pertanyaan ya. Nanti pertanyaan itu Anda wajib jawab di kolom komentar YouTube ya. Jadi saya rasa eh, harusnya nggak ada masalah ya, Anda tinggal jawab komentar aja. Oke, oke, pertanyaannya. Apa keuntungan dari era strategic information system? Apa keuntungan dari era strategic information system? Nanti tinggal Anda jawab aja di kolom komentar. Ini sebagai pengganti absen. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Jangan lupa kerjakan kuis dan tugasnya. Kalau Anda nggak kerjain kuis dan tugasnya, udah saya jelasin di awal konsekuensinya apa. Jadi jangan jangan salahin saya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.